Kerusakan seperti ini, gambar tidak bisa melebar ke arah atas dan bawah atau ke arah vertikal. Ya, yang berarti kerusakan ada di bagian vertikal ya. Bagian vertikal itu macam-macam. Ya. Bisa dari IC-nya, bisa dari elko-nya ya. Tapi jika kerusakan seperti ini, sepertinya tidak mungkin IC, kemungkinan elko atau jalur-jalur yang solderannya kendor ya. Ya, kita langsung bongkar saja. Ya, terlihat TV ini sudah lama tidak dibongkar sepertinya ya. Coba kita bersihkan kotoran-kotoran ini supaya terlihat. Barangkali ada elko yang bentuknya sudah menggelembung biasanya. Nampaknya elko-nya masih utuh, tidak ada ya. TV Cina ini menggunakan mesin dengan IC tunggal ya, jadi IC program dan IC gambar sudah menjadi satu di sini ya. Ya, IC-nya menggunakan Toshiba 8895C SNG7D N5. Ini jika mengganti IC ini harus sama persis ya, tulisan 8895-nya ini. Kemudian ini IC vertikal ya. IC vertikal di sini, dan dari IC vertikal inilah kita melacaknya karena kerusakan ada di bagian vertikal ya. Ya. Sebelum kita mencari komponen-komponen yang rusak, kita coba solder ulang dulu kaki IC vertikal ini ya. Siapa tahu ini ada hubungannya yang tidak bagus ya. Kemudian sekalian ini di soket untuk iok ya atau kumparan defleksi ini kita solder ulang saja. Dan juga jika ada
kaki komponen yang kira-kira solderannya meragukan, langsung kita solder ulang saja, karena nampaknya bentuk fisik elko-elkonya di sekitar IC vertikal ini seperti tidak ada yang menggelembung ya. Sekarang kita tes. Ternyata masih tetap ya, gambarnya hanya di tengah, ada beberapa senti itu. Kita coba tes tegangan di kaki vertikal, maksudnya di kaki IC vertikal ya, untuk tegangan B plusnya nomor 2 ini. Di sini terbaca 32 volt, tinggi sekali ya. Ya, 32 volt. Kita coba gunakan multitester analog ya. Ya, 32 volt memang. Ya, ternyata tegangan memang 32 volt ya. Karena tadi saya kurang yakin ketika menggunakan multitester digital ini, dan saya buktikan menggunakan multitester analog, ternyata memang 32 volt untuk IC vertikal atau B plus untuk vertikal ya. Sekarang kita coba ukur tegangan B plus yang lari ke playback. Di sini terukur 114 volt. Ya. Ini 18, ini 11. Untuk keperluan tegangan IC ini sudah cukup ya, 11, karena akhirnya nanti diturunkan menjadi 5 volt dan 8 volt. Kemudian yang 18 ini
menuju ke IC suara ya, melalui sebuah resistor. Oke, nampaknya tegangan normal ya, dan untuk IC vertikal ini emang besar 32. Kita coba saja elko nya, siapa tahu elko ada yang kering ya. Kita langsung tes elko di bagian vertikal ini. Ya, sama saja. Ya, setelah melewati beberapa lama melakukan pencarian tadi ya, akhirnya ditemukan penyebab utama. Ternyata bukan elko ataupun solderan yang menyebabkan gambar menyempit atas bawah, melainkan hanya sebuah kapasitor ya. 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 Penyebab utamanya yaitu kapasitor senilai 10 PF ya, 10 PF. Lokasinya di sini ya, di belakang IC vertikal ya. Di sini ada dua buah IC, maksud saya ada dua buah kapasitor ya, dengan kode C453 dan C455 ya. Dan saya tes semua, ternyata yang bermasalah di kapasitor keramik ini ya, C455 ya. Ini bila diukur menggunakan ohmmeter, dia tidak short ya, tidak nampak short jika ohmmeter hanya kali 1 ya. Tapi jika menggunakan skala kali 10 kilo barulah kelihatan sedikit ada short, sedikit sekali
karena itu efeknya di gambar itu tadi seperti goyang-goyang ya, seperti ada solderan yang leleh. Ternyata bukan ya. Coba sekarang kita ukur lagi tegangan. Tegangan untuk B+ yang menuju ke playback saya turunkan menjadi 110 ya, tadi 114. Saya turunkan 110, kemudian tegangan untuk B+ IC vertikal itu sekarang 30 volt ya. Ini memang tinggi tegangan untuk IC vertikal ini ya, tapi nyatanya IC vertikal ini masih tahan ya selama ini, dan nampak TV ini sudah lama sekali tidak pernah dibongkar. Itu membuktikan bahwa memang dengan tegangan sebegitu besar IC vertikal ini masih aman-aman saja. Jadi tidak perlu kita buat tegangan sendiri ya untuk menurunkan B+ IC vertikalnya tersebut. Tinggal kita solder-solder titik-titik yang kira-kira mengkhawatirkan ya. Di antaranya kaki playback ini mungkin ada yang leleh solderan. Kita solder ulang. Kemudian di modul RGB ini juga biasanya kaki-kaki transistor ya, biasanya di modul RGB ini kaki-kaki transistornya banyak yang leleh solderan. Kita solder ulang saja. Kita rapihkan.